warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Hasan. Saya dari kelas B6, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis dampak globalisasi. Yang kedua, menganalisis isu-isu globalisasi masa kini. Yang ketiga, model pembelajaran perspektif globalisasi di sekolah dasar. Yang keempat, model evaluasi perspektif global di sekolah dasar. Sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang menganalisis dampak globalisasi. Globalisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini terjadi melalui peningkatan perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan transfer teknologi. Namun, dampaknya tidak merata, dengan beberapa negara mengalami ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Menganalisis dampak globalisasi dari perspektif global berarti mempelajari dan mengevaluasi konsekuensi globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini melibatkan memahami bagaimana globalisasi mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan, atau aspek lainnya di tingkat global. Faktor yang mendorong globalisasi yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, liberalisasi perdagangan, perkembangan organisasi internasional. Selanjutnya, tantangan dalam globalisasi dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering dikaitkan dengan globalisasi, yaitu ketimpangan ekonomi, persaingan global, kerusakan lingkungan, ketidaksetaraan sosial, tantangan politik, dan tantangan politik. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan berkelanjutan dengan menghadapi globalisasi. Negara-negara dan masyarakat harus memanfaatkan peluang yang ada sambil memperhatikan dampak globalisasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul. Materi yang kedua yaitu menganalisis isu-isu globalisasi masa kini. Ada berbagai isu global yang mengenali lingkungan hidup. Beberapa di antaranya adalah polusi. Jika kamu mengamati di sekitar kamu, sektor industri dan kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara yang menyebabkan polusi. Tidak hanya pencemaran udara, ada berbagai aktivitas manusia yang memicu pencemaran lingkungan seperti polusi air dan tumpuhan minyak, dan pencemaran tanah yang disebabkan limbah industri yang dapat merusak unsur hara. Berbagai aktivitas manusia ini menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Contoh dari isu globalisasi yaitu terorisme adalah tindak kekerasan yang dilakukan untuk mempengaruhi opini publik dan pemerintah melalui intimidasi atau kekerasan. Biasanya dengan tujuan politik atau ideologis, terorisme dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi keamanan, stabilitas, dan kedamaian dunia. Tindakan ini juga diperkuat dengan merayaknya paham radikalisme yang berkembang yang tidak menerima perbedaan, baik itu agama, ekonomi, dan juga politik. Di negara kawasan Amerika misalnya, kartel narkoba yang terus melakukan teror kepada masyarakat dan petugas agar dapat melancarkan aksinya mengadakan narkoba. Sementara di Jepang dikenal Yakuza dan di Italia ada mafia. Organisasi-organisasi tersebut ditakuti oleh masyarakat karena melakukan aksi teror untuk kegiatan bisnis ilegal mereka. Sementara di belahan bumi lainnya, kamu pasti pernah mendengar kelompok ISIS yang aktif mempublikasikan aksinya mengeksekusi korban-korbannya. Yang berikut materi yang ketiga, model pembelajaran perspektif globalisasi di sekolah dasar. Dari model pembelajaran dengan perspektif global di sekolah dasar adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pemahaman siswa tentang dinamika dunia secara luas. Dengan menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan global, kerjasama lintas budaya, dan pemahaman isu-isu global, model ini bertujuan membekali
menjadi siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui integrasi bahasa asing, teknologi, dan kolaborasi internasional, siswa diharapkan dapat menjadi warga global yang sabar, responsif, dan berkontribusi positif dalam skala global. Dengan demikian, model ini tidak hanya memberikan landasan akademis tetapi juga membentuk karakter siswa untuk menjadi bagian yang aktif dan peduli dalam masyarakat global. Model pembelajaran perspektif global di sekolah dasar memiliki manfaat yang signifikan dalam membantu siswa memahami isu-isu global, menghargai keberagaman budaya, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk sukses di dunia yang semakin terhubung. Implementasi model ini dapat menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurikulum yang padat, dan kebutuhan untuk mendidik guru tentang isu-isu global. Namun, dengan perencanaan yang matang, dukungan kepemimpinan, dan komitmen yang kuat, sekolah dasar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa sebagai warga global yang sadar dan bertanggung jawab. Materi yang keempat, model evaluasi perspektif global di sekolah dasar, meliputi penilaian kemajuan siswa dengan memperhatikan aspek-aspek holistik seperti keterampilan sosial, pribadi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga memperhitungkan perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan pertimbangkan aspek-aspek ini, model evaluasi perspektif global berusaha memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan dan perkembangan siswa di tingkat dasar. Model evaluasi perspektif global di sekolah dasar pentingnya melibatkan pandangan luas dan holistik dalam menilai kemajuan siswa. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan keinginan, pendekatan evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan anak di sekolah dasar. Globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Mata kuliah perspektif global diperkenalkan dan menjadi mata kuliah sangat populer karena berkaitan dengan proses globalisasi yang mulai berkembang saat ini. Mata kuliah perspektif global membuka wawasan untuk memahami dunia dan sisinya, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa dunia yang begitu kompleks dan luas itu dapat menjadi sempit dan sederhana disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perspektif global sangat penting bagi pendidik, mengingat bahwa kita sedang memasuki era globalisasi dan keterbukaan. Tanpa memahami dunia ini, mungkin kita tersesat oleh arus globalisasi yang begitu deras. Agar kita mampu memanfaatkan dunia ini bagi kesejahteraan manusia, maka kita harus memahami dunia. Dengan demikian, cara pandang kita yang mungkin sempit selama ini harus berubah menjadi cara pandang yang luas dan global. Artinya, segala sesuatu, peristiwa, dan masalah harus dipandang dari sudut kepentingan global. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.